Siap-siap sih, orang yang lebu. Kita tua ya, Pak. Iki aku sing rekam. Wis. Ya, ya. Ya, tenang. Ya. Belum banyak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Kang Mas Diajeng, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, nanti kita akan membahas terkait dengan lahirnya Pancasila, di mana hari ini merupakan hari lahir Pancasila. Dalam media sosial kita, status atau WhatsApp grup banyak dibahas atau banyak sekali teman-teman kita yang mengucapkan hari lahir Pancasila yang diperingati pada hari ini. Tadi pagi pun Bapak Joko Widodo juga memimpin upacara hari lahir Pancasila ini walaupun dengan menggunakan media daring atau online. Kang Mas Diajeng, pada kesempatan kali ini masih pada bulan Syawal, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Kang Mas Diajeng dimanapun Anda berada, khususnya juga pemustaka yang datang ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Mudah-mudahan di bulan yang penuh maaf ini kita bisa saling memaafkan. Kang Mas Diajeng, hari ini hari lahir Pancasila. Bagi kaum muda mungkin banyak yang belum terlalu paham. Oleh sebab itu nanti dengan narasumber-narasumber yang ada kita akan berbicara terkait dengan Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa pada saat yang lalu itu ada mata pelajaran namanya Pendidikan Moral Pancasila. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dan juga ada penataran P4. Nah, waktu itu saya dalam penataran P4 itu saya juga sudah mengikuti dan alhamdulillah bisa agak sedikit memahami. Nah, sekarang tidak ada lagi. Oleh sebab itu kita berbicara pada siang hari ini dalam kegiatan rolasan, ya kita sebut rolasan ini, kita berbicara dengan tema pustakawan bicara Pancasila. Nah, ini apa nanti keterkaitannya antara mempelajari Pancasila dan juga terkait dengan institusi perpustakaan ataupun lembaga informasi. Nah, Kang Mas Diajeng, dimanapun Anda berada, narasumber kita pada kesempatan kali ini merupakan pimpinan-pimpinan lembaga institusi perpustakaan, yaitu Perpustakaan Proklamator Bung Karno, yang secara konsen memang banyak koleksi-koleksi tentang Pancasila. Apa yang nanti akan beliau sampaikan, dan juga selain pemangku kebijakan terkait dengan Perpustakaan Bung Karno, kami juga nanti akan mengundang narasumber pustakawan yang sering berbicara tentang Pancasila. Dan juga ada pustakawan dari Kabupaten Badung, Bali juga akan menyampaikan terkait dengan Pancasila, dan juga pemustaka yang sering menggunakan koleksi-koleksi perpustakaan. Nah, nanti akan kita tanya bagaimana seharusnya yang harus dilakukan
masyarakat ataupun pemuda saat ini untuk mempelajari Pancasila. Kang Mas Diajeng, kesempatan pertama akan kami berikan kepada Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Semarini, beliau akan memberikan sambutan dan juga memberikan himbauan dan ajakan. Nah, bagaimana kira-kira nanti yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mempelajari tentang Pancasila, karena beliau merupakan pimpinan lembaga yang menangani tentang koleksi-koleksi, terutama koleksi tentang Pancasila dan juga Bung Karno. Untuk itu kami persilahkan Ibu Yanti Suksmarini untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Mas Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya cintai dan saya banggakan, Bung Karno dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, berbicara tentang lahirnya Pancasila, tidak terlepas dengan sejarah pembuangan Bung Karno pada waktu di ND Flores. Jadi, pada waktu itu Bung Karno ditahan atau diasingkan di Flores mulai 14 Januari 34 sampai 18 Oktober 1938. Jadi di Flores Bung Karno merenungkan Pancasila yang disebutnya sebagai 5 butir mutiara yang indah. Jadi Pancasila secara resmi setelah itu diumumkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 45 yang saat ini kita peringati, Mas Hendri. Jadi pada waktu itu Bung Karno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sidang di BPUPKI. Jadi pidato Bung Karno pada waktu itu merupakan tonggak terpenting bagi berdirinya NKRI. Jadi lahirnya Pancasila saat itu berupa stenografis perslak. Jadi pada waktu itu belum ada tertulis, jadi berupa pidato. Jadi dalam sidang BPUKI pertama tanggal 1 Juni, jadi sidangnya dimulai tanggal 29 Mei ya. Pada waktu itu 29 Mei 45, ini hari yang ketiga 1 Juni 1945. Jadi Bung Karno menyampaikan tentang dasar negara Indonesia, yang itu merupakan penjelmaan dari angan-angan Bung Karno. Jadi Bung Karno menyampaikan juga pada waktu itu tentang kemerdekaan. Jadi bagaimana kita harus merdeka? Tak lain dan tak bukan karena kemerdekaan itu merupakan jembatan emas menurut Bung Karno. Kenapa disebut jembatan emas? Karena setelah jembatan emas, bangsa Indonesia harus menyempurnakan rakyat Indonesia. Kenapa dengan demikian? Jadi kalau menurut Bung Karno pada waktu itu merdeka tidak harus bagus segala sesuatunya. Bangsa Indonesia tidak harus mempersiapkan dengan jelimet menurut Bung Karno. Jadi menurut Bung Karno cukup ada wilayah atau bumi, yang kedua ada masyarakat, ada rakyat, yang ketiga ada pemerintahan. Cukup 3 itu unsurnya. Setelah itu baru kita perbaiki, kita isi kemerdekaan dengan segala kekuatan, segala perjuangan bangsa Indonesia. Jadi untuk menyusun tersebut, jadi Bung Karno berpikirnya tidak terlalu berat, simple. Jadi kita tidak mendirikan suatu negara, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, tetapi buat semua orang. Maka dari itu Bung Karno menyusun dasar negara Pancasila. Apa itu?
dasar negara Pancasila. Jadi menurut Bung Karno ada 5 asas atau 5 dasar. Yang waktu itu yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu tertulis dalam buku lahirnya Pancasila. Nanti teman-teman pemustaka bisa membaca di UPT Perpus Bung Karno. Jadi kita punya banyak koleksi, antara lain juga Bung Karno dan Pancasila. Ini juga ada sejarah tentang Bung Karno, sejarah tentang pemikiran-pemikiran dalam rangka penyusunan Pancasila. Dan sebelum itu ada juga tulisan Bung Karno mencapai Indonesia Merdeka. Mas Hendrik? Siap, Ibu. Ya, nah. Kelima sila tersebut, Bung Karno mengatakan, jikalau saya peras, yang kelima menjadi 3, bisa juga yang 3 menjadi 1, maka dapatlah 1 perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Jadi alangkah hebatnya negara gotong royong. Seperti tema yang saat ini, tadi waktu upacara, jadi Pancasila dalam tindakan, melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Lengkap sudah dengan pemikiran apa yang dipikirkan Bung Karno. Gotong royong menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, satu gawe. Mungkin itu Mas Hendrik yang bisa saya sampaikan. Nanti dari pustakawan bisa menyampaikan, bisa menggali apa pemikiran Bung Karno dalam 1 Juni 1945 sesuai dengan yang ditulis dalam sidang pidatonya Bung Karno di BPU PKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali pemaparan Ibu Yanti Suksmarini, Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Beliau menyampaikan beberapa hal dan banyak sekali terkait dengan sejarah Pancasila yang ini tidak boleh dilupakan oleh segenap masyarakat Indonesia maupun nanti bagi pemustaka-pemustaka yang juga mengakses koleksi-koleksi tentang Bung Karno. Terima kasih Kang Mas Diajeng dimanapun Anda berada. Pada kesempatan berikutnya kami undang narasumber yang sangat luar biasa juga. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Beliau seorang yang ahli seni budaya, beliau suka berpuisi, beliau juga suka memasak. Nah, ini kira-kira nanti apa kebijakan teknis beliau terkait dengan pendayagunaan koleksi-koleksi tentang Pancasila yang ini banyak sekali terdapat di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Untuk itu kami mengundang narasumber berikutnya Bapak Agus Sutoyo. Sekali lagi dan kerjasama nanti beliau bisa menyampaikan terkait dengan bagaimana cara mengakses koleksi-koleksi perpustakaan Bung Karno dan apa saja koleksi-koleksinya, apakah hanya tentang Pancasila atau ada juga terkait dengan Bung Karno, presiden-presiden RI yang lain. Nah, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Bapak Agus Sutoyo. Kami persilahkan untuk join Pak Agus Sutoyo. Kami persilahkan Pak Agus Sutoyo, Kepala Bidang. Oh, ternyata ada gangguan teknis dari Pak Agus Sutoyo. Nah, selanjutnya karena masih ada gangguan teknis dari Bapak Agus Sutoyo, mungkin nanti ada komentar-komentar dari Kang Mas Diajeng dari seluruh Indonesia, bisa memberikan komentarnya di Instagram ini, di media ini.
Dan juga tak lupa kami ingatkan Kang Mas Diajeng dimanapun Anda berada yang kebetulan masih mempunyai pinjaman di Perpustakaan Proklamator Bung Karno untuk bisa dikembalikan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak ada nanti sanksi, keterlambatan dan sebagainya. Kami membebaskan semuanya untuk mengembalikan di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Nah, kami lanjutkan Mas, Kang Mas Diajeng. Perpustakaan Bung Karno mempunyai satu kelompok kerja, di mana kelompok kerja itu di dalamnya ada koleksi khusus Bung Karno. Nah, apa saja koleksi khusus Bung Karno ini? Koleksi khusus Bung Karno ini itu ada buku-buku atau koleksi-koleksi tentang Bung Karno, tentang pejuang bangsa, dan juga tentang yang kita bahas pada kesempatan kali ini, tentang Pancasila. Nah, kami lanjutkan Pak Agus. Apakah masih gangguan teknis? Ya. Oke, Pak Agus sudah bergabung dengan kita. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Beliau kita ketahui bersama suka berpuisi. Nah, nanti mudah-mudahan ada puisi ini nanti. Dan juga beliau sangat suka dengan masak. Masakan beliau sangat luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya kami persilahkan Pak Agus untuk memberikan komentar statement terkait dengan bagaimana kita harus memaknai Pancasila dan kira-kira apa saja koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Bung Karno dan bagaimana cara mengaksesnya. Kami persilahkan Pak Agus Sutoyo untuk menyampaikan komentarnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Kak Henry yang hari ini warna daripada live IG Perpustakaan Bung Karno ini begitu ceria karena digawangi oleh Mas Henry ini. Karena Kak Henry begitu bersemangat, semangat daripada pustakawan-pustakawan Perpustakaan Bung Karno. Salut Mas Henry. Siap. Jadi terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Perpustakaan Bung Karno, Ibu Janti Suksmarini, bahwa kita sebagai generasi muda untuk tetap siap di dalam melaksanakan apa yang sudah disampaikan Bung Karno melalui Pancasila, karena begitu besarnya makna hikmah Pancasila, bahkan bukan saja Indonesia yang begitu membanggakannya apa yang ada di dalam Pancasila itu yang sudah digaungkan oleh Bung Karno, tapi di negara-negara dunia pun yang pernah didatangi oleh Bung Karno sampai hari ini ingin mempelajari apa itu sebenarnya Pancasila. Nah, inilah kalau ingin menjadi negara yang berkekuatan, berkebangsaan, berkedaulatan, maka yang harus dipegang adalah Pancasila. Itu kata Bung Karno waktu beliau bertandang ke Rusia, ke Yugoslavia, dan juga negara-negara Eropa Timur yang beliau kunjungi. Dan itu tertuang di dalam bukunya yang beliau selalu sampaikan, di dalam buku Bung Karno dan Pancasila, baik melalui buku DBR ya, di bawah bendera revolusi. Banyak sekali Bung Karno mengungkapkan masalah-masalah Pancasila ini. Jadi hari ini kita tadi pagi sudah upacara secara nasional bersama Presiden Republik Indonesia. Hari ini adalah hari lahirnya Pancasila, di mana Pancasila yang membawa nama besar Bung Karno sebagai tokoh proklamator Indonesia. Dan kebetulan di Perpustakaan Bung Karno begitu banyak koleksi. Tadi Mas Henry menyebutkan koleksi-koleksi yang berkaitan dengan Bung Karno, koleksi-koleksi yang berkaitan dengan Pancasila begitu banyaknya yang bisa diakses. Benar sekali buat masyarakat seluruh Indonesia. Kita menginformasikan bahwa seluruh koleksi yang ada berkaitan dengan Bung Karno, buku yang dibaca Bung Karno itu lebih dari 371, yang dibaca Bung Karno lebih dari 114 judul, dan buku-buku tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini banyak sekali.
kita ada satu kelas sendiri, di mana koleksi itu tersimpan di Perpustakaan Bung Karno. Koleksinya banyak sekali, bisa dimanfaatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, baik melalui online kita, apalagi on-site. Kami sangat persilahkan. Hanya di suasana pandemi ini kita tetap belum bisa melayangkan secara langsung. Nanti pada waktunya kita akan menjalankan layanan secara new normal, sesuai arahan Presiden. Kita akan melayani tentang melayani perpustakaan, koleksi-koleksi perpustakaan, tetapi tetap menjaga pandemi ini, menjaga pencegahan COVID-19, sehingga protokol kesehatan akan kita terapkan di layanan Perpustakaan Bung Karno. Tadi disebutkan Mas Hendri bahwa Pancasila yang hari ini kita peringati 1 Juni, kami ingin mencoba menarik bahwa Pancasila itu bagaimana sih di mata pustakawan. Jadi di kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala, kita inginkan bahwa generasi muda memahami tentang sejauh mana tentang Pancasila. Jadi kami ingin mencoba merambah dari berbagai literatur-literatur yang ada tentang Bung Karno, tentang Pancasila, dan sejauh mana pustakawan-pustakawan yang ada di Indonesia ini, kita coba sharing informasi berkaitan dengan Pancasila ini. Makanya hari ini kami berterima kasih sekali kepada Ibu Cok Mas Kartikawati dari Perpustakaan Kabupaten Badung, Bali yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Bu Cok. Nanti pada waktunya akan dipanggil oleh Mas Hendri untuk bisa berkomunikasi secara langsung di live IG kita. Dan juga Ibu Tina ya, Ibu Agustina ya, Ibu Agustina dari komunitas bambu yang juga sudah, beliau ini sangat aktif ya ke Perpustakaan Bung Karno. Beliau sangat memahami koleksi-koleksi yang ada di Perpustakaan Bung Karno. Saya harapkan bisa juga bergabung nanti di acara ini untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Pancasila di mata pustakawan. Saya sedikit saja Mas Hendri berkaitan dengan visi dan misi negara berdasarkan Pancasila yang sudah disampaikan oleh Presiden. Pertama yang diingatkan juga oleh Bung Karno di dalam bukunya Membumikan Pancasila, yaitu visinya yang pertama itu adalah bagaimana menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi, saya kira dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah tegas ditegaskan bahwa memang kita berupaya dalam menyatukan bangsa Indonesia ini dari hal-hal yang bisa memecah belah. Bagaimana kita bisa berdaulat, bersatu, gotong royong tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala. Isu-isu strategis yang sekarang ini sedang merebak di tengah pandemi Corona 19 ini, COVID-19 ini, itu diupayakan. Pancasila bisa menyatukan. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini bisa menyatukan. Karena apa? Menyatukan itu adalah satu hati untuk bisa mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri ini adalah salah satu perintah Bung Karno di dalam revolusi mental. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan sebagai bangsa. Nah, di dalam disiplin ini kita diupayakan bagaimana kita bisa menciptakan gotong royong. Benar nggak itu, Mas Hendri? Ada gotong royongnya. Ya, kenapa? Di tengah gotong royong salah satu dari Trisila itu. Iya, Dan Trisila. Ekasila ya. Yang saya baca itu adalah berkaitan dengan revolusi mentalnya Bung Karno. Yang 7 itu ada revolusi mental, salah satunya adalah gotong royong. Kemudian di tengah gotong royong ini dengan kondisi, saya menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini, rasa kemanusiaan kita itu diuji dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Diujinya apa? Sudah diingatkan kita kembali ke Pancasila, kita kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu semuanya ada di dalam. Bagaimana kita mempersatukan Indonesia. Mempersatukan dalam kondisi yang saat ini yang sedang mewabah. Kita diupayakan bagaimana kita bisa menyatukan hati kita untuk
bergotong royong membantu yang lemah, membantu yang terimbas kepada COVID-19 ini. Nah, inilah kita lihat ya di sosial media, di berita-berita, itu banyak orang yang sudah mempedulikan itu. Itu adalah salah satu amalan. Adalah salah satu amalan yang dijalankan, atau amalan-amalan Pancasila yang dijalankan. Bagaimana kita bisa di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kita berupaya menyatukan, membantu satu sama lain. Persatuan Indonesia yang di dalamnya ada gotong royong. Persatuan, jadi menyatukan dari Sabang sampai Merauke dengan menghadapi kendala, menghadapi pandemi COVID ini, kita bisa bagaimana menyatukan rasa kepedulian sosial kita sehingga timbul satu kekuatan kita menghadapi ini, agar semua kita kembalikan kedisiplinan kita ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali pada sila yang pertama, dengan ketuhanan Yang Maha Esa kita akan selalu berupaya, berusaha, dan tidak melupakan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk agar COVID-19 ini cepat berlalu dan masyarakat Indonesia lepas daripada segala hal yang berkaitan dengan kesehatan kita, dan Indonesia kembali berjuang, memajukan kembali perekonomian, dan kita terus ikut di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Perpustakaan Bung Karno juga dalam tugasnya mencerdaskan bangsa bisa berjalan dengan kembali normal, kembali kita bisa bersinergi dengan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan literasi Indonesia, sehingga Pancasila yang kita harapkan betul-betul tertanam dalam diri masyarakat kita upayakan terus. Karena apa? Perpustakaan Bung Karno mulai dari tingkat TK sampai dewasa, kita berupaya untuk bisa membumikan Pancasila ini melalui berbagai kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang bersifat inklusi sosial maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita dapat kembali ke masyarakat, kembali kepada kegiatan-kegiatan kita yang bisa bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia. Khususnya di Blitar Raya, kita masyarakat sudah sangat menunggu kapan Perpustakaan Bung Karno buka, kapan Perpustakaan Bung Karno bisa melayani lagi. Mohon bersabar kepada masyarakat Blitar Raya. Nanti insya Allah kalau kita sudah dalam kondisi yang lebih baik, insya Allah new normal akan kita laksanakan di Perpustakaan Bung Karno. Terima kasih sementara itu, Mas Hendri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal, Kang Mas Diajeng, yang sudah disampaikan oleh Bapak kita, Pak Agus Sutoyo. Beliau Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Kerjasama. Tadi disampaikan ada 370 koleksi tentang Pancasila. Ini sangat luar biasa. 370 koleksi yang ada di Perpustakaan Bung Karno yang berkaitan dengan Pancasila. Sehingga resources, sumber daya yang ada di Perpustakaan Bung Karno, saya kira sangat luar biasa. Dan kita kalau dalam bahasa Jawanya, kita diajangi jembar oleh Perpustakaan Bung Karno untuk bisa mempelajari terkait dengan Pancasila. Terima kasih Bapak Agus Sutoyo. Selanjutnya kami perkenalkan narasumber berikutnya, Ibu Cok Mas Kartikawati. Beliau adalah pustakawan dari Kabupaten Badung, Bali, yang akan banyak menyampaikan hal terkait dengan keterkaitan antara pustakawan. Kira-kira peran apa yang harus dilaksanakan oleh pustakawan ini dalam menggelorakan semangat Pancasila? Atau mungkin masyarakat yang ada di Badung, bagaimana implementasi penerapan Pancasila yang ada di Badung? Ibu Cok, kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan juga peran pustakawan dalam menggelorakan semangat Pancasila. Kami persilahkan Ibu Cok Mas Kartikawati dari Kabupaten Badung, Bali. Kami persilahkan Ibu. Ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas undangan yang telah kami terima. Baru kemarin kami terima, Pak. Tapi ini tidak menyurutkan keinginan kami untuk bertatap muka dengan Bapak dan Ibu. Siap. Jadi Mas Hendri, saya ucapkan terima kasih. Siap. Pertama kali saya ucapkan kepada Ibu Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno atas undangannya, kemudian kepada Pak Agus Sutoyo juga
Jadi kami dari Bali dalam masa pandemi ini, jadi sebelumnya kami akan uraikan dulu, dan sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Kemudian yang pertama, keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Jadi kami telah memiliki layanan perpustakaan Bung Karno yang baru kami bentuk dari tahun 2019 yang baru-baru. Jadi kami tidak memiliki banyak koleksi, Bapak. Jadi koleksi kami baru masih sangat terbatas karena kami baru membentuk dari tahun 2019 kemarin ini. Jadi kami sudah pernah juga berkunjung ke perpustakaan Proklamator Bung Karno juga beberapa kali. Jadi dari sana kami banyak tahu bahwa banyak koleksi beliau yang dimiliki oleh perpustakaan Bung Karno. Jadi karena kami baru membentuk perpustakaan secara efektif, jadi belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa kami memiliki layanan perpustakaan Bung Karno. Kemudian tujuan daripada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung membuka layanan baru perpustakaan Bung Karno adalah agar masyarakat kami tahu betapa besar perjuangan beliau, Bapak Soekarno, sebagai Bapak Proklamator bangsa kita. Jadi kami mempunyai inovasi, Kepala Dinas kami mempunyai inovasi ingin agar masyarakatnya tahu bahwa betapa besar perjuangan beliau. Jadi kami sudah memiliki layanan yang khusus tentang Bung Karno. Semoga di masa-masa datang kami bisa melaksanakan dengan membuka layanan dengan baik, karena kebetulan kami efektifnya rencananya sekarang kami membuka karena masa ini adalah masa pandemi corona. Jadi kami mempunyai keinginan dalam melayani masyarakat Kabupaten Badung dalam masa pandemi ini adalah dengan cara mempersiapkan layanan antar. Jadi kami sudah memiliki web yang nanti akan kami sebarluaskan kepada masyarakat. Jadi kami menerima layanan antar yang kami layani seputaran yang ada di Kabupaten Badung. Jadi yang jauh belum bisa kami laksanakan, kami hanya melayani sampai jarak 5 kilo. Kami mengantar apa yang diinginkan masyarakat, termasuk buku-buku koleksi yang dimiliki melalui layanan Bung Karno, perpustakaan Bung Karno. Jadi itu yang pertama dapat kami sampaikan. Nah, pengetahuan kami selaku pustakawan, di mana kami baru memiliki layanan perpustakaan, dan tidak kalah hebatnya juga dengan bapak-bapak, kami memiliki buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dan di sini kami dapat membaca tentang lahirnya Pancasila. Jadi kami membaca dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia pada halaman 308 sampai 311. Di mana Soekarno pada waktu itu berkata, 16 tahun lamanya aku telah mempersiapkan apa yang hendak kukatakan. Dalam kuburku yang gelap, pada saat beliau di penjara, yang seperti disampaikan sama Ibu Kepala, di Pulau Bunga ini beliau menghabiskan waktunya dan berenung di bawah pohon kayu. Dan ketika itu beliau mendapat ilham dari Tuhan mengenai 5 dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan nama Pancasila. Tetapi beliau mengatakan bahwa itu adalah dalam butir-butir Pancasila itu merupakan 5 mutiara. Jadi yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian beliau menguraikan lagi batas-batas daripada kebangsaan pada mutiara pertama, kedua sampai terakhir, dan yang menariknya beliau
mengemukakan mutiara yang kedua yang dapat kami petik dalam tulisan Gandhi, saya seorang nasionalis tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. Itu mutiara yang kedua yang sangat menarik. Kemudian di mana terbentuknya BPU PKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disempurnakan kembali dalam rumusannya Pancasila yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, di mana ketua BPU PKI pada saat itu adalah Rajiman Widodiningrat dengan anggota 62 orang. Sidang pertama, mereka menjalani sidang 2 kali. Kali pertama sidangnya yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di sidang ini membahas dasar negara yaitu Pancasila dengan rumusan-rumusannya sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sedangkan sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang negara. Rumusan-rumusan dasar itu yang disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya, dan saat ini setiap tanggal 1 Juni kita merayakan dan memperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi itu ya sekelumit pengalaman kami sebagai pustakawan dari Kabupaten Badung terkait dengan hari lahirnya Pancasila. Dan kami sudah membuat ringkasan beberapa dari buku-buku Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia yang akan nanti kami sebarkan kepada pemustaka yang ada di Kabupaten Badung. Dengan harapan semoga masyarakat di Kabupaten Badung, generasi muda di Kabupaten Badung tidak akan pernah melupakan sejarahnya. Ya, itu gerakan kami sebagai pustakawan di Kabupaten Badung, Pak. Sekian, terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu Cok Mas Kartikawati. Matur suksma. Ya. Ya, Pak, matur suksma Ya. sama-sama. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Cok Mas Kartikawati, bahwa Dinas Perpustakaan Kabupaten Badung ternyata sudah memiliki koleksi khusus tentang Pancasila dan juga tentang Bung Karno. Tadi juga sudah disampaikan juga beberapa sejarah terkait dengan proses lahirnya Pancasila, dimulai dari Ende dan sebagainya, yang itu sangat luar biasa kalau dipelajari, dan harapannya pemuda-pemuda kita ini mempelajari tentang Pancasila, tentang lahirnya Pancasila. Oke, terkait dengan lahirnya Pancasila sangat menarik, akan kita undang Bapak Budi Kastowo. Beliau seorang pustakawan, beliau sangat unik sekali, karena latar belakang pendidikan beliau ekonomi, profesi beliau pustakawan, tetapi beliau sangat gemar berbicara tentang Pancasila dan Bung Karno. Nah, kira-kira dari lahirnya Pancasila ini, apa hal yang unik? Apa hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan kelahiran Pancasila? Karena kita tahu bahwa kelahiran Pancasila itu merupakan proses yang panjang, merupakan pemikiran-pemikiran dari founding father kita, dan Bung Karno sendiri itu tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau lebih berkenan disebut Bung Karno penggali Pancasila. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, untuk itu kami persilakan pada Pak Budi Kastowo, mohon singkat, padat, dan berisi. Karena kalau kita mempelajari lebih jauh, saya kira 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak akan selesai terkait dengan Pancasila ini. Kami persilahkan Bapak Budi Kastowo, pustakawan dari Perpustakaan Bung Karno, untuk menyampaikan terkait dengan Pancasila. Kami persilahkan Pak Budi Kastowo. Baik, terima kasih Mas Henry. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam Pancasila untuk saudara-saudaraku semuanya, sebangsa setanah air.
Baik, tadi Kang Mas Hendri mengatakan bahwasanya Bung Karno bukan pencipta Pancasila. Nah, di mana Bung Karno mengatakan ini? Ini adalah pidato Bung Karno ketika beliau akan menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM tahun 51. Jadi ketika sang promotor ya berarti yang profesor yang mau memberikan dia. Ya. Bung Karno promovendusnya ya. Gitu. Ya. Ini dikatakan Bung Karno pencipta Pancasila dan Bung Karno menolak. Saya bukan pencipta Pancasila. Saya hanya sekedar menggali, mensintesakan untuk bangsa dan negara ini. Nah, jadi seperti itu. Bung Karno bukan pencipta, tapi penggali. Lah, Pancasila itu diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Baik, kita sedikit berliterasi tadi. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan sudah banyak diceritakan oleh Bu Yanti, Bu Cok, dan sebagainya. Mungkin saya akan cari jalan yang lain nih, Mas Hendri. Ya. Kita berbicara tentang literasi. Pancasila sebagai hasil literasi. Literasi itu kan gampangnya cerita, kita manusia punya masalah, punya cita-cita nih. Untuk mencapai sebuah cita-cita kan bagaimana caranya. Kemudian kita cari literasi. Cari literasi, dibaca, disintesa, kemudian kita sebarluaskan, kita dimensioner, kemudian kita berdayakan, kita amalkan, sehingga tercapai cita-cita itu. Nah, dalam konteks historis empiris yang terjadi pada saat itu, kita sedang dalam kondisi tidak merdeka, terjajah. Nah, makanya kalau orang ekonomi itu tetap ada kaitannya, karena yang dijajah ekonominya. Makanya sarjana ekonomi dikaitkan dengan sejarah, jadilah sejarah ekonomi. Gitu. Jadi Pas. Ketika Bung Karno ingin menganalisis, mensintesakan, kenapa kita dijajah, kenapa nggak bisa merdeka. Terus nanti kalau betul-betul kita sudah merdeka, terus kita bikin negara didasarkan pada apa. Nah, di sini, ini bukunya Bung Karno sendiri, ini pidato Bung Karno 1 Juni. Jadi sedikit, bukan koreksi tadi, bukan salah kalau Bung Karno mengatakan 16 tahun, berarti ketika di ND dan sebagainya. Tapi Bung Karno di sini kalau saya hitung, sejak tahun 18, Bung Karno sudah berpikir tentang Weltanschauung. 18 berarti di Surabaya Bung Karno sudah berpikir tentang Weltanschauung. Sejak saat itu berarti di rumah guru besar Cokroaminoto ada pahlawan-pahlawan yang lain diskusi panjang lebar tentang bangsa dan negara ini. Nah, kemudian kalau konteks literasinya, Bung Karno mengambil literasi sangat luas sekali. Ada Bung Karno mendefinisikan bangsa Indonesia intinya ada rasa kebangsaan. Itu diambil dari Ernest Renan. Kemudian tentang tanah airnya tadi diambil dari Karkowski, terkait dengan karakter Gemenschaft, persamaan karakter historis diambil dari Otto Bauer, dari Mahatma Gandhi tadi juga mengatakan my nationalism is humanity. Kemudian dari Sun Yat-sen mengambil nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Kemudian dari mana lagi? Banyak lagi. Itu menandakan Bung Karno adalah, kalau boleh saya mengatakan ini, Bung Karno pustakawan besar Indonesia. Tidak hanya sebagai proklamator, pejuang proklamasi, pejuang nasional. Bung Karno adalah literate. Bung Karno pustakawan besar nasional. Tidak hanya itu, nanti setelah kita merdeka, Pancasila dilahirkan, Pancasila direnungkan di ND, kemudian dioperasionalkan. Kita punya buku yang mungkin teman-teman semuanya belum tahu, bukunya tebal sekali. Itu sebenarnya juga kiriman dulu dari Gus Marheng dari Bali juga. Nah, Bung Karno memberikan kuliah tentang Pancasila. Jadi sila 1, 2, 3, 4, 5, kalau lahirnya Pancasila kan singkat aja. Tapi setiap sila itu dipidatokan setiap 2 jam, 1 sila. Jadi ada sekian kali kuliah. Nah, itu ada bukunya. Itu nanti kita akan semakin, gimana kalau sudah membaca, masuk akan malas keluar lagi membaca buku itu. Dan yang paling hebat lagi, ketika Bung Karno mensosialisasikan Pancasila itu di level internasional. Di mana itu? Di PBB. To Build the World New, tanggal 30 September tahun 1960, di sidang umum PBB, Bung Karno mengungkapkan tentang Pancasila. Pancasila is Hoger of Striking, bahasa Belandanya begitu kira-kira.
Jadi kata itu kita temukan di Jas Merah tahun 66. Bung Karno menceritakan, aku di PBB telah menceritakan ini. Jadi Pancasila relevan dengan hati nurani umat manusia di dunia. Waktu saya nanti habis, Mas Hendri. Nggak usah saya bacakan ya. Jadi cuma menginformasikan ketika itu Pancasila adalah pengangkatan ke derajat yang lebih tinggi dari dua ideologi besar dunia. Memang Pancasila Bung Karno mengakui ketika mensintesakan itu mengambil metodologi berpikirnya dari Thomas Jefferson ataupun dari Marxis. Jadi yang satu tentang Declaration of Independence, satu Manifesto Komunis. Nah, dua-duanya itu diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Yang satunya hanya demokrasi memberikan kebebasan. Tapi di Undang-Undang Dasar kita adalah pemerintah negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di alinea terakhir UUD 45 kita lihat negara ini wajib mewujudkan keadilan sosial. Bukan hanya sekedar kasih kebebasan. Nanti yang kalah akan kalah, yang menang terus. Nah, seperti itu. Jadi negara harus ngatur campur tangan di situ. Nah, kemudian untuk Manifesto Komunis, Bung Karno mengatakan itu harus disublimasi, dipertinggi semangatnya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu Bung Karno pidatonya di PB. Saya kira nanti ke Mas. Terima kasih itu ya. Terima kasih Pak Budi Kastowo. Luar biasa yang disampaikan beliau terkait dengan hal-hal yang belum diketahui banyak orang terkait dengan sejarah Pancasila yang kita ketahui bersama bahwa pemikirannya itu ternyata panjang dan perlu Kang Mas Diajeng ketahui bahwa tidak semua bangsa itu lahir atau merdeka bersama dengan dasar negaranya. Indonesia sangat luar biasa. Indonesia lahir kemerdekaan hampir bersamaan dengan juga adanya dasar negara, yaitu Pancasila. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat ngobrol dengan Pak Budi Kastowo. Ternyata ada beberapa momen-momen yang harus diingat oleh bangsa Indonesia, yaitu 1 Juni sendiri, yaitu pidatonya Bung Karno terkait dengan Pancasila. Kemudian berikutnya adalah 22 Juni terkait dengan Piagam Jakarta, dan selanjutnya 18 Agustus. Jadi 1 hari setelah kemerdekaan itu dilegal formalkan Pancasila itu. Nah, Kang Mas Diajeng, narasumber berikutnya kami undang Mbak Tina, ya, Mbak Agustina. Ya, sudah bergabung dengan kita ya, Mbak Tina ya. Sudah. Beliau sangat luar biasa. Mbak Tina adalah salah satu pemustaka aktifnya perpustakaan Bung Karno yang selalu mengakses koleksi-koleksi, baik itu koleksi tentang Bung Karno ataupun Pancasila. Nah, beliau tergabung dalam komunitas Bambu. Nanti bisa diceritakan kepada kita semuanya, kepada Kang Mas Diajeng, kira-kira bagaimana kesannya ataupun bagaimana nanti ke depannya pemberdayaan koleksi ini. Dan juga bagaimana nanti Pancasila bisa diaplikasikan kepada masyarakat dan juga pada pemustaka yang memakai atau menggunakan koleksi kita. Kami persilahkan Mbak Tina untuk menyampaikan statementnya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hendri. Kira-kira saya dikasih waktu berapa nih? Ya, sekitar 5 menit ya, Mbak Tina. Mohon maaf. Oh iya, oke. Jadi terima kasih sekali. Saya ingin salam karena ini hari lahirnya Pancasila, merdeka. Kalau Bung Karno soalnya sikapnya memang seperti ini. So, talking about Pancasila yang biasanya kita kenal selama ini dari sekolah SD, SMP maupun SMA, tak kalah penting bahwa budaya membaca yang digalakkan oleh Perpus Bung Karno berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno itu sangat luar biasa. So, I just still remember yang di sini memang tadi Bu Yanti, terus saya menyambung dari Pak Budi dan juga narasumber yang lainnya,
bahwa berbicara Pancasila tidak akan lepas dari pidato Bung Karno ketika ada di PBB. So, beliau juga mengatakan sebagai internasionalisme, di mana internasionalisme tidak bisa tumbuh subur dengan adanya nasionalisme. Di situ tentu nasionalisme bisa kita ketahui ketika kita membaca buku dan mengenal sosok Bung Karno. Dan itu tentunya bisa didapatkan di Perpus Bung Karno ya. So stay tune, datangi Perpus Bung Karno. Di situ kita akan banyak sekali dapat manfaat yang berkaitan dengan Pancasila dan juga tentunya sosok Bung Karno. Karena beliau mencetuskan atau memberikan gambaran banyak tentang Pancasila. Terutama kalau saya tertarik itu waktu di pidato BBB, itu beliau juga sempat berpesan di The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Jadi guideline-nya tuh jelas banget gitu loh. Untuk kita milenial bahwa Pancasila itu nggak sembarangan. Pancasila itu guiding principles of national life gitu. Nah, kalaupun kita sudah memiliki yang namanya nasionalisme life gitu kan, kita juga diingatkan juga oleh Bung Karno di bukunya, juga di beberapa referensi yang lainnya juga gitu kan. Kita harus menuju persamaan dunia, menuju persaudaraan dunia. Tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. So ketika kita berhadapan dengan yang namanya dunia, tidak akan terlepas dari yang namanya bahasa asing. Tentunya kita sebagai generasi penerus juga harus menguasai bahasa asing. Itu sudah sangat dipesankan oleh sosok nasionalis kita Bung Karno, dan itu juga terdapat di Pancasila. It seems kita sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa, nilai itu harus betul-betul masuk gitu, supaya kita bisa memperkenalkan bahwa di tahun 1960 Bung Karno memperkenalkan Pancasila ke negara asing gitu kan, dengan bangganya di forum PBB. Kita juga bisa, semua orang bisa melakukan itu. But kuncinya yaitu tadi, kuasai bahasa internasional. Meskipun saya foundernya Bambu Academy yang notabene memang bahasa Inggris, but it seems it's not always about English gitu ya. Karena di sini kita sangat dibutuhkan berbagai skill di mana kita juga bisa menatap dunia internasional. Kebetulan saya ada di GPMB yang bergerak di kerjasama internasional. So we'd like to ibarat kata get to know for others people bahwa bangsa kita bangsa besar, kita memiliki guiding principle yang ada di Pancasila itu nggak main-main gitu loh. Dan ini sangat membanggakan sekali. Kita bukan harus mendirikan Indonesia merdeka, kita harus menuju kekeluargaan itu ya kita memiliki rasa-rasa yang saling menyayangi. Toh di sila pertama kita tahu believe in God itu nggak disebutkan kok, God yang harus Muslim kah, harus yang Kristen kah, yang apa. So no need to be worried. Apapun kita itu adalah Indonesia. Kita memiliki rasa yang sama, yang pasti itu sangat membanggakan sebagai orang Indonesia. Dan tentunya jangan lupakan sosionalismenya gitu loh, bahwa kita sosionasionalisme. Ya, sebagai makhluk yang memang ya berhubungan dengan semua bidang gitu kan, semua unsur, semua lapisan gitu kan. So that will be very good to us gitu kan. Pelajari apa yang kita butuhkan dengan datangi yang namanya Perpus Bung Karno, karena it's really amazing, yang sangat menyediakan berbagai macam referensial. Makanya saya suka datang karena it's really helpful gitu kan. Terima kasih. So thank you so much, itu dari saya. Mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Pancasila sebagai dasar dan
prinsip hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Thank you. See you next time, Mas Henry. Oke, yes, thank you very much. Oke. Terima kasih Mbak Tina yang sudah menyampaikan terkait dengan pengalaman beliau dan juga terkait dengan pidato Bung Karno yang ada di PBB. Luar biasa sekali. Kita sangat terkesan dan juga seperti yang disarankan oleh Mbak Tina, silahkan datang ke perpustakaan Bung Karno, maka koleksi-koleksi akan menunggu Kang Mas Diajeng untuk dibaca. Karena kita sangat luar biasa, kita punya ada koleksi tentang Pancasila, tadi ada 370 koleksi tentang Pancasila. Itu perlu dibaca, karena kita ketahui bersama bahwa Pancasila harus dihayati, dipelajari, kemudian diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa kami sampaikan kepada Kang Mas Diajeng di seluruh Blitar Raya atau seluruh Nusantara yang masih mempunyai pinjaman di perpustakaan Proklamator Bung Karno, mohon bisa dikembalikan. Kami tunggu, dan ada yang spesial di pengembalian sirkulasi kali ini, tidak ada denda di antara kita, ya. Begitu Kang Mas Diajeng, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Perpustakaan Bung Karno dan juga Bapak Ibu narasumber, Pak Agus Sutoyo, Ibu Cok Mas Kartikawati, Bapak Budi Kastowo, dan juga Bu Tina atau Mbak Tina. Nah, terima kasih. Kami harapkan nanti Kang Mas Diajeng bisa bergabung kembali dengan kita di acara Rolasan yang kita bahas secara singkat, padat, tapi berisi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih, Rahayu.